kita duduknya di majelis ini sampai nanti menjelang Isya. Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Dan kita doakan mudah-mudahan semua doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan angkat derajat dan kedudukan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum majelis ini kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan membacakan Sayyidul Istighfar dan doa, yaitu nuntut ilmu. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zanbi wa firli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Dzulqa'dah afdalu syahru min syuhuril arabiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin para jamaah, wabil khusus Ketua Badan Takmir Masjid Al-Amin Bapak Haji Julik beserta jajaran ini sepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus Ustadz Yusuf, dan juga muta'alimin dan muta'alimat yang mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini, dan alhamdulillah satu bonus buat kita, di mana Allah telah memberikan kesempatan pada kita untuk memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah. Salah satu di antara keistimewaan daripada bulan Dzulqa'dah, li'annal hasanat thawabuhum du'a, karena semua amal kebaikan, amal ibadah yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watuhu mustajabah, dan juga doa-doanya kita di bulan ini niscaya akan mirip dengan doanya Nabi Musa alaihi salam yang beliau berdoa baru dikabulkan di bulan Dzulqa'dah. Kita doakan mudah-mudahan yang berada di majelis ini doanya dan hajatnya dan cita-citanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah istiqomahkan ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak dan cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan Kau berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, dengan kekuasaan-Mu, ya Allah, dengan keberkahan bulan ini, ya Allah. Berikanlah kesempatan pada kami yang hadir untuk bisa kembali lagi ziarah ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatil Munawwarah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Wafatkanlah lidah kami basah selalu berzikir kepadamu, ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu basah dengan bersolawat kepada Nabi-Mu, ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan ibadah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Dan untuk mengambil keberkahan, kita kirimkan juga Fatihah buat pengarang kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah khususan ala hadhil jamaah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan lil muallif hadzal kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Allahumma ghafara dzunubahu wa satara ayyubahu wa nafa'ana bi ulumihi bi sirri wa bi karamati wa bi jahi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Bisa dibuka halaman 21, hadis ke-42. Halaman 21, hadis ke-42. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min naumih wal yastantil talatan fa inna syaitana yabitu ala khaysumi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidurnya, hendaklah menghisap air dengan hidung lalu menghembuskannya 3 kali. Sebab sesungguhnya setan bermalam dalam lubang hidungnya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih ini adalah nama lain daripada Bukhari dan Muslim. Jadi kalau misalnya ada Syekhani, ada muttafaqun alaih, ada yang Bukhari saja, ada yang Muslim saja. Tapi kalau muttafaqun alaih ini adalah Bukhari dan Muslim. Sepakat para muhadis mengatakan derajatnya hadis yang disebarluaskan oleh Bukhari dan Muslim satu level, dia di bawah Al-Quran. Jadi mohon maaf, waman kafarohuma faqad kafaro zohiro. Dan barang siapa yang dia itu mengingkari hadis yang berasal dari keduanya, maka dari kafir zohir. Ya, kenapa? Karena sudah disepakati kesohihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah bersabda, apabila seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, ya hendaklah menghisap di air hidung lalu menghembuskannya. Jadi kalau ngisep, menghirup itu, ini airnya diginiin, nah digituin lagi. Kalau ngirupnya itu namanya istinsaq, ya. Kalau membuangnya namanya istinsaq, ya. Jadi kalau wudhu itu kita sunnah dua-duanya. Kenapa ternyata? Jadi kalau melihat dari asbabnya, fa inna syaiton yabitu ala khaysum. Jadi setan itu bertengger dia di sini. Kemarin pada pengajian yang lalu, bahwasanya pada saat ibu bangun tidur, maka ibu diikat dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama, maka baru hilang dan copot pada saat ibu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi rusul. Copot, lepas 1 ikatannya. Ternyata belum masih ada 2 sisanya. Ikatannya masih ada 2. Ikatan yang kedua itu baru lolos apabila ibu ngambil air wudhu. Karena banyak juga yang bangun, alhamdulillah. Apalagi saya dengar dari pengurus masjid, Pak Ustadz, kalau untuk urusan bangun malam, pengurus jamaah Al-Amin nggak usah ditanya. Ya nggak usah ditanya. Ya bangun malam doang, cuma beser. Ya, jadi ingat ya, bangun malam karena ada yang dia bangun malam, kemudian dia tidur lagi. Ikatan kedua itu dia baru lepas apabila ibu bangun malam ke WC dan ibu langsung wudhu. Ketika wudhu itulah lepas ikatan yang kedua. Kemudian ikatan yang ketiga baru lepas apabila yang bersangkutan itu sholat sunnah. Allahu Akbar. Nah, itu lepas 3-3-nya. Kenapa? Saya pikir, Masya Allah. Jadi Rasulullah begitu beliau hebatnya. Banyak orang yang dia bangun malam doang, tapi malas untuk wudhu. Ada orang yang mungkin dia wudhu doang, tapi malas untuk sholat. 3-3-nya ini baru lepas apabila 3-3-nya ini baru kita lakukan. Salah satu di antara sunnahnya Rasulullah, mohon izin, ketika dia bangun tidur, kemudian beliau masukkan dia hisap, kemudian dia keluarkan. Berapa? Salatan, 3 kali. Ya, mohon izin ya, mohon maaf ya bahasa kitanya supaya jangan sampai ngendep tuh banyak upil, kan gitu dia. Ya. Wa anhu wa idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghsi yadahu fil ina. Haqqa yaghsilu hatalatan fa innahu la yadri aina batat yadahu muttafaqun alaih. Wa hadza lafdzul Muslim. Dari dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia langsung memasukkan tangannya ke tempat air. Nah, jadi jangan Pak. Karena kalau mohon maaf ya, kalau Bapak langsung habis bangun tidur masukkan ke dalam bejana, maka berarti mohon maaf ya, kita nggak ada yang tahu tuh tangan itu pada waktu Bapak tidur itu ngayap kemana-mana. Ngayap tuh apa ya? Nah, gentayangan. Ya, mohon maaf ya, kalau yang sebelah istri kan kita nggak tahu nih. Kalau yang istrinya nggak ada, bisa jadi pada saat kita tidur gatel tuh. Nah, pada saat Bapak langsung masukkan tangan Bapak ke dalam bejana, maka mohon maaf itu najis.
karena najis tangan bapak, bapak celupkan maka semua airnya najis. Yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah bapak ambil kayu, kemudian bapak cuci 3 kali, itu yang bagus. Sehingga air yang ada di dalamnya itu masih utuh, dalam keadaan bersih, bisa dipakai buat wudhu, sementara bapak pun melaksanakan sunnahnya. Jadi ingat ya, jadi jangan langsung bapak bangun tidur, masukin tangan bapak tuh. Ya, masukin, karena kita nggak ada yang tahu. Mohon izin ya, itu tangan kita pada saat tidur itu la yadri annahu batat yadahu. Jadi kata Rasulullah, fa innahu la yadri, karena dia nggak tahu. Dia nggak sadar pada saat dia tidur itu tangannya kemana. Dia apakah mungkin mohon izin ke istrinya, atau mungkin mohon maaf garuk-garuk kita dan sebagainya. Pada saat kita garuk-garuk barang kita, man massa zakaruhu faliyatawaddo. Makanya kalau Imam Syafi'i itu batal Pak. Man massa zakaruhu faliyatawaddo. Barang siapa di antara kalian sudah dalam keadaan berwudu, kemudian dia menyentuh kemaluannya, maka dia ulang lagi wudunya. Kecuali bapak gatel, mohon maaf ya, bapak gatel, kemudian ada penghalangnya. Mohon izin, digatel. Nih bapak gini ada pakai celana, maka tidak batal. Kenapa? Karena bihailin, karena dalam keadaan menggunakan ada pembatasnya. Tapi kalau bapak langsung, udah wudhu nih, main garuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak nggak wudhu lagi, batal. Kenapa? Man massa zakaruhu falyatawaddo. Barang siapa yang dia nyentuh tangannya langsung ke kemaluannya, maka batal otomatis wudhunya. Kalau wudhunya sudah batal, maka sholatnya juga batal. Itu dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an labdin lakiti bin sabra. Qala Rasulullah SAW asbigil wudu wa khalil bainal asabi wa balik bil istinsaq illa an takuna sha'iman akhrajahu al-ba'a wa sahu Ibnu Huzaimah. Dari Lakit bin Sabirah, ia berkata Rasulullah bersabda, berwuduklah dengan sempurna. Jadi kita disuruh Pak asbigil wudu. Makanya orang-orang yang wudunya sempurna banyak diberikan keistimewaan oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang dia itu ahsanal wudu, wa man tawadda'a tsumma ahsanal wudu. Barang siapa yang dia berwudu kemudian dia baguskan wudunya, kemudian setelah itu dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Tsumma qala, kemudian dia ucapkan surat Al-Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Ingat ya. Dalam kitab Marokil disebutkan tambah lagi setelah doa baca surat Al-Qadr. Berapa kali? 3 kali. Maka dibebaskan dia. Udhul jannah min ayyibabin sa'at. Silakan kamu masuk dari pintu surga mana yang kamu kehendaki. Amin. Lemes banget nih. Amin. Ya, jadi para sahabat itu kalau sudah diberitahukan sama Rasulullah kabar masuk surga, senang dia. Ya, jadi mudah-mudahan ini kayak para sahabat Rasulullah. Jadi orang yang wudunya bagus, kemudian dia baca doa sambil menghadap kiblat, kemudian dia lanjutkan dengan surat Al-Qadr berapa kali? 3 kali. Nadzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr fadkhulul jannah min ayyibabin sa'at. Maka silakan masuk surga dari pintu mana aja. Bayangkan Pak, dibebasin tuh. Ya, karena kenapa? Diketahui inna fil jannati thamaniyata abwab. Sesungguhnya di dalam pintu surga itu ada 8. Ada berapa? 8 pintu. Masing-masing punya membernya masing-masing. Masing-masing punya anggotanya masing-masing. Jadi ada orang yang masuk pintu lewat babu sedekah, pintu sedekah. Ada orang yang masuk lewat pintu babu duha, pintu duha. Ada orang yang dia masuk dari pintu haji. Ada orang yang masuk dari pintu namanya Kadhiminal Ghaiz. Ya, ada satu namanya Kadhiminal Ghaiz. Apa? Pintu yang memang dimasukkan buat orang yang suka nahan amarah. Nahan amarah. Nah, stop langsung. Saya sebetulnya mau marah, tapi saya tahan Pak Ustaz. Nah, itu bagus tuh. Ya, tapi jangan ngoceh. Saya sabar Pak Ustaz, saya udah nahan marah. Itu udah marah tampaknya. Ya kan ada orang yang begitu ya, nahan marah tapi dia udah marah dulu. Itu kalau saya tadi nggak marah Pak Ustaz, udah saya gaplok sama saya. Akan begitu. Jadi yang bagus itu dia mampu untuk marah tapi dia tahan. Maka Allah siapkan satu pintu surga namanya Babu Kadhiminal Ghaiz. Masya Allah. Yaitu pintu ya orang-orang yang nahan amarah.
Ya karena orang marah itu mohon maaf Pak, dipandang dari manapun jelek Pak. Orang ulama marah nggak enak, ustadz marah nggak enak, presiden marah nggak enak, ketua masjid marah nggak enak, marbot masjid marah nggak enak. Semuanya nggak enak. Ada satu riwayat, ada satu cerita, Ustaz di pondok ada seorang kiai. Itu dia baru ngaji bab tentang babul godok, bab marah. Habis dia ngaji selesai, bagaimana keutamaan orang yang nahan amarah, ternyata pulang isya, sendalnya hilang. Ini kiai sendalnya hilang. Orang marah dia. Mana pengurusnya? Sini, sendal saya hilang. Sabar Pak Kiai, baru tadi kita ngaji. Bukan masalah apa-apa. Itu sendal baru cicilan kedua katanya. Nah itu dia. Jadi ternyata buat kredit dia itu cicilannya ya. Jadi apapun kalau orang sudah marah, makanya innal ghadabu minas syaiton. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Ya, fa inna syaiton minan nar, dan setan itu berasal dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila di antara kamu marah, wudu. Ambil wudu. Ya, orang udah wudu, temperamen tuh. Bahkan kata Rasulullah, fa idza ghadiba qa'iman, apabila dia marahnya dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka duduk. Ya, lagi menarap berdiri, duduk dulu Pak Ustaz. Duduk, sabar dulu, sabar, duduk. Agak tenang. Ya, kalau misalnya juga masih duduk enggak, disuruh berbaring. Kenapa? Udah mulai. Ya, rendah tensinya dan sebagainya. Jadi marah itu subhanallah. Wudu obatnya, ya. Berwuduklah dengan sempurna dan gosoklah sela-sela jari. Ya, ini sunnah. Wa khallili bainal asabi. Jadi begini, mohon maaf ya. Jadi kalau Bapak udah mulai bismillahirrahmanirrahim, nah ini begini. Ini begini, nah di sela-selanya ini sunnah. Begini caranya, ya. Jadi yang atas, yang kanan dulu, yang kanan. Kanan itu dikatasin, yang di atas ini ke kiri. Setelah ini selesai, baru yang kiri dikatasin. Tuh. Jadi begini, ya. Kenapa? Jangan sampai wudhunya kelihatan cakep, berkerak di sininya nih. Ada hitam-hitamnya, berarti masih nggak ngikutin sunnah dia. Wabalikil istinsak, dan juga isaplah air dengan hidung dalam-dalam. Illa antakuna so'iman, kecuali kamu dalam keadaan sedang puasa. Ya, jadi kalau lagi puasa jangan, walaupun itu sunnah, karena memang memasukkan ke dalam 7 lubang yang ada di dalam anggota badan hukumnya batal. Ingat ya, nanti lubang apa saja yang ada dalam. Nah, pertama 2 lubang yang ada di telinga, yang kedua 2 lubang hidung, kemudian 1 lubang mulut. Jadi ya, jadi makanya nanti ada kajian fikih bagaimana hukumnya orang yang disuntik. Ada yang suntik bagaimana? Suntik lagi puasa bagaimana? Batal nggak? Tidak batal. Ya, kenapa? Karena tidak masuk obat itu ke dalam lubang. Nah, yang keduanya lagi yaitu adalah lubang atas bawah. Yang di bawah depan buat wanita, buat anak itu yang dubur. Makanya kalau masukin obat yang dubur tuh, yang herni apa nama obat apa tuh, yang masukin lewat anus itu batal. Ya, batal. Tapi kalau obat-obat luar tidak batal. Suntik dan sebagainya, termasuk infus. Infus tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia masukin obat ke lewat bukan lubang yang tadi. Tapi kalau infusnya itu berupa cairan makanan, maka hukumnya batal. Ya, itu dia. Kecuali bila engkau sedang berpuasa. Jadi kalau sudah lagi puasa, jadi kalau pokoknya selain istinsak. Nah, ya. Itu kalau Bapak giniin ya, ini airnya, kemudian Bapak isap, nah itu batal. Tapi kalau sekedar wudhu doang, al-madmado itu begini, tidak membatalkan, ya. Dan pada saat dalam keadaan puasa pun sunnah, boleh. Karena saya perlu luruskan, Pak Ustaz, emang kalau lagi bulan puasa nggak usah kumur-kumur? Enggak, kumur-kumur boleh. Yang tidak boleh istinsa. Ya, kalau kumur-kumur boleh. Yang nggak boleh, jadi digini, itu nggak boleh, ya. Dari belakang ada yang negor, assalamualaikum, ya, setengah botol, alhamdulillah. Wali Abi Daud fi riwayatin idza tawadda famatmat, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Jadi kumur-kumur itu mohon izin, kemarin sudah saya beritahukan, bukan gini, bukan. Jadi kumur madoh itu artinya memasukkan air di kunyah. Masukin
Ya, itu madmaduh namanya. Nah, kebanyakan kita kan banyak jujur, makanya kita ngaji bareng-bareng. Bagaimana wudhu kita biar udah puluhan tahun kita sholat, wudhunya berantakan. Ingat kata para alim ulama, idza ahsanal wudu ahsani sholat, fa idza fasadatil wudu fasadatil sholat. Kalau wudhunya benar, sholatnya benar. Tapi kalau wudhunya udah rusak, udah berantakan, udah kacau tuh wudhunya, maka sholatnya juga kacau. Makanya wudhunya benerin. Imam Hatim di dalam kitab Syu'bul Iman sudah mengatakan al-wudu naw'an. Wudu itu ada dua. Ingat ya, wudu zohir sama wudu batin. Wudu zohir itu kumur-kumur. Itu perbaiki. Yang kedua yang lebih berat lagi apa? Wudu batin. Jangan sampai kita habis kumur-kumur ngomongin orang. Jangan lagi habis milihin tangan kita ngambil harta orang. Jangan sampai kita habis saja mencuci kaki kita, habis sholat malah melangkahkan ke tempat-tempat dosa dan maksiat. Jangan sampai kuping kita lagi dibersihin secara zahir, tapi ternyata lagi sholat. Nah, ini ada gosip bagus kayaknya. Nah, ya kan? Kita kan nggak nyangka, Bu, bahwa mendengar itu bisa sama dengan orang yang gosip. Hati-hati. Makanya kata Rasulullah, al-muqtab wal mustami' syarikun fil ithmi. Orang yang gibah berdua sama orang yang ngedengerin sama dosanya. Sama. Ya, Bapak di masjid, di pojok ada dua orang lagi ngegosip nih. Bapak lagi zikir. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, sambil begini, langsung Bapak balik lagi setelah habis Isya. Tadi saya lagi zikir, habis Isya. Itu sebelah ada yang cerita. Ini ada gosip bagus banget nih. Apaan? Emang situ mah gabung di situ? Enggak, saya enggak gabung. Saya ngedengar gini-gini. Nah, itu sama. Al-mughtab wal mustami syarikun fil itsmi. Orang yang gibah berdua dengan yang mendengarkan sama dia dalam urusan dosanya. Ya, ada lagi kesimpulannya. Ya udah kalau sama saya ikut gibah aja dah. Jangan, itu lebih parah. Ya, jangan kesimpulannya jangan gitu. Ya. Wa an Utsman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yukhallilu khalifiyatahu fil wudu akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok sela-sela membuat janggutnya dalam berwudu. Begini. Nah, nih. Tiga ya. Jadi mohon izin yang makanya di dalam ihram seseorang yang punya janggut tidak sunnah untuk dipotong. Karena memelihara janggut hukumnya sunnah. Jumhur ulama Ustaz. Coba Bapak lihat. Bapak lagi dalam keadaan ihram, sebelum ihram menggunakan kain ihram, Bapak niat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, ada perkara-perkara sunnah. Apa? Salah satunya nyukur. Betul kan? Nyukur kumis, ya kan? Nyukur ketek dan sebagainya. Tapi ada nggak perintah nyukur jenggot? Tidak ada. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Itu dia. Rasulullah pada saat dia berwudu, jenggotnya itu diginiin, ini tiga ya. Itu. Ya, diginiin tiga. Karena yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Karena Rasulullah itu menggosok-gosok sela-sela rambut janggutnya dalam berwudu. Wa Abdullah bin Zaidin qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam atiya bisulusamuddin. Wa ja'ala yadlul ka diraihi. Dari Abdullah bin Zaid ia berkata bahwasanya Nabi pernah diberi 2/3 mut air. Lantas beliau menggosok-gosokkan kedua lengannya. Ya, jadi intinya adalah bahwa menggosok-gosok atau lihyah. Lihyah itu sela-sela daripada jenggot kita, hukumnya adalah sunnah. Ya. Wa annahu anna ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi ma'u ghairu ma'il ladzi akhadha li ra'si. Nah, ini dia kemarin pagi tuh, ya. Jadi ternyata ada dua. Yang pertama, ada satu ambil air untuk dua anggota. Nih. Ya. Jadi kalau untuk rambut itu begini, ini air ditadangin, ya, buang. Bukannya begini. Wah, itu mandi namanya. Yang yang betul itu adalah ini ditadangin, dibuang. Dari depan begini, ya, udah ke belakang, dikedepanin lagi, langsung kuping. Ya, berarti satu pengambilan air buat berapa? Dua. Nah, ada hadis yang berikutnya. Satu ambil air buat satu anggota. Jadi ini beda, nanti untuk itu beda lagi. Nah, ya. Jadi silakan dua-duanya benar. Dua-duanya benar, ya.
Jadi mau pakai yang begini, ya dibuang pertama ini, ya beginiin dari belakang, kemudian dari belakang ke depanin lagi. Habis ke depanin baru kuping. Ya, kuping itu nih, dengar ini. Ini, ya, ini buat dalam, yang ini buat dalam. Ini diginiin. Nah, yang buat jempol ini itu zohiri ima, itu luarnya. Jadi begini. Nah, ini yang jempol ini buat yang di luar, sementara ini buat yang di dalam. Jadi ini begini dikorek-korek, korek-korek. Makanya saya kalau melihat ada jamaah, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, wudhu saya udah alhamdulillah, tapi masih bergerak di sini. Itu tanda mohon izin wadah wudhunya masih belum benar dan sempurna. Mudah-mudahan dengan kita ngaji makin menyempurnakan wudhu kita, amin. Karena Rasulullah ingat beliau hanya melihat nanti min athari sujud. Orang-orang yang nanti di akhirat dia wudhunya benar, itu dari kejauhan udah kelihatan dia menterek tuh. Ya, mukanya bercahaya dia. Makanya disunahkan buat orang-orang yang berwudu, alangkah baiknya upayakan jangan kering. Kalau bisa basah, dan basahnya itu jangan diusap dengan anduk. Kenapa? Karena ketika diusap dengan anduk, ingat, setiap apapun yang ada di muka bumi ini yang dilakukan oleh gerakan anggota badan kita dan apapun dia, ingat dia akan menjadi syafaat. Dia akan menjadi saksi buat kita semuanya. Air akan menjadi saksi. Saya pernah cerita ya dengan para jamaah, semua anggota badan. Makanya kita dianjurkan kalau kita habis sholat fardu itu bergeser. Sunnah bergeser. Kenapa? Karena bumi ini dia akan cerita sama Allah. Ya, ketika bapak sholat sunnah dia bergeser, maka bumi tadi yang dipakai buat sujud dia akan cerita sama Allah. Ya Allah, tolong berikan keringanan dia. Kenapa? Karena saya jadi saksi bumi ini pernah dipakai buat yang nanti. Amin. Dan begitu pula mohon maaf mereka-mereka yang berzina, maka bumi itu pun dia akan berkata, ya Allah, saya jadi saksi. Kenapa? Karena bumi ini dipakai buat berzina. Ya. Jadi makanya saya pernah cerita ada seseorang pada saat itu udah divonis bahwa dia masuk neraka. Ya, udah vonis. Maka pada saat itu udah mau dicemplungin, maka pada saat itu bulu itu dia berkata, "Kip, berhenti, jangan masukkan." Kenapa? Bulu ini jadi saksi. Kenapa? Karena dia pernah membasahiku dengan air mata, dia menyesali perbuatan dosanya. Jadi makanya penting juga. Pak Ustadz, masa doa mesti pakai lebay segala, si Pak Ustadz nangis-nangis segala. Enggak, memang begitu. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Sab'atun yudilluhum Allah bidillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa? Warajulun fafadun ainahu. Yaitu seseorang yang apabila dia berzikir, dia menangis, dia menetapkan, dia meneteskan air mata, dan pada saat itu dia menyesali perbuatannya, maka bulu itu akan menjadi saksi dan pelindung buat dia semuanya. Amin. Hadirin para jamaah, saya tutup dulu sampai di hadis ke 47, ya, betul ya. Sedikit saya akan membahas berkaitan dengan ada 3 amalan mulia yang dianjurkan dilakukan di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang pertama adalah ibadah haji. Sudah jelas, ya, ini ibadah semuanya. Ibadah fisik, ibadah harta, ibadah ilmu, semuanya. Jadi kalau ibadah haji itu ranking yang pertama, a'zamul amal. A'zamul amal itu amal yang paling utama dilakukan di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah ini. Makanya mikot zamani dimulainya dari bulan Syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Loh, Pak Ustaz, emang Syawal udah bisa haji, Pak Ustaz? Udah bisa, tapi belum dimulai. Ya, makanya bulan Syawal sekarang dibuka umroh. Sekarang udah diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi, tanggal 14 Zulhijjah sudah mulai lagi dibuka umroh. Haji itu intinya dimulai dari tanggal 8. 8 hari tarwiyah, berangkat ke Mina. Kemudian tanggal 9 berangkat wukuf di Padang Arafah. Kemudian setelah itu malam takbiran mabit di Musdalifah sambil mengambil batu. Tanggal 10-nya yaitu Jumroh Aqobah. Setelah Jumroh Aqobah udah mulai nafar awal. Nah, kemarin ada nafar awal, bukan nafar awal, tahalul awal. Tahalul awal itu boleh dicukur, itu tahalul awal.
boleh cukur, dan setelah orang tahlul awal hanya diperbolehkan buka pakaian, hanya diperbolehkan pakai minyak wangi, hanya diperbolehkan dia nyukur rambut dan sebagainya, tapi belum boleh berhubungan. Ingat, kemarin ada jamaah saya tahlul awal langsung berhubungan karena dia pengen banget punya anak, sampai dia berikrar, kalau saya punya anak ya Allah, saya kasih namanya Sofa Marwah. Sofa Marwah namanya. Ya, kalau anak laki-laki Hajar Aswad. Waduh, keren banget. Ya, kalau anak ketiga Musdalifah. Ya, dia pengen. Jadi bagaimana? Ya nggak boleh. Masih tahlul awal, nggak boleh berhubungan. Kalau dia berhubungan, maka dia harus membayar satu ekor kambing menyembelih. Jadi nanti nafar sani, setelah itu dia wukuf di pada Arafah, Jum'ah, Tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian baru tahlul akrani. Setelah tahlul sani baru boleh. Ya, baru boleh itu dia. Jadi berhubungan sudah boleh. Bahkan ada jamaah yang salah kaprah. Mohon maaf ya. Pak Ustadz, memang benar Pak Ustadz, selama kita haji nggak boleh berhubungan. Siapa bilang? Boleh. Ya, di Madinah sekali berhubungan sama seperti orang sholat 1000, bagaikan membunuh 1000 setan. 1000 setan. Kata suaminya, mah kalau 2 kali mah ya 2000. Kalau 3 kali mah ya 3000. Kalau 4 kali lu yang setan. Ya, iya, ya. Jadi boleh. Jadi yang tidak boleh itu pada saat dia ihram. Ya. Yang kedua, ibadah yang mulia yang dilakukan di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah adalah korban. Korban. Saya buka dalam kitab Matan Qayah wa Takrib Imam Abi Sujah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Adapun udhiyah berkorban itu hukumnya sunnah muakkad. Sudah jelas. Ya, hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang kuat. Kuat dia. Kenapa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kautsar 1 dan 2. Inna a'tainaka kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, sudah memberikan nikmat pada kalian, nikmat yang banyak. Banyak gak, Bu? Bu, udah banyak kan nikmatnya? 1 tahun ini banyak. Cuman mohon maaf, kita terkadang menyebut nikmat itu uang. Nikmat Allah itu banyak, keluarga sakinah, anak-anak cucu soleha dan soleha, kita masih iman pagi hari, sore hari masih iman, itu alhamdulillah. Alhamdulillah, kesehatan. Ya, cuman karena kita ini sementara ini selalu yang namanya nikmat itu uang. Enggak. Saya mohon maaf sekali. Saya semalam dari jam 1 kurang tidur saya. Jam 1 tuh beser terus saya. Sampai hari ini udah 9 kali saya beser. Itu air. Saya nggak bayangin ya Allah, orang yang dikasih nggak BAB pusing, dikasih BAB terus-menerus juga pusing. Makanya nikmat sekali orang yang lancar BAB-nya. Ya, tuh 1 aja BAB aja. Ibu pernah lihat ada orang mau bersin tapi nggak jadi. Nggak jadi, mau bersin nggak jadi. Pernah lihat? Atau mungkin pernah ngerasain? Enak banget Bu. Ketika waduh. Tapi ada orang dioperasi gara-gara nggak bersih. Ya. Jadi begitu banyak nikmat. Allah cuma minta doa. Apa? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Allah dan berkorbanlah. Sedikit mohon maaf saya cerita. Ada seseorang Ustaz. Dia pagi hari dia keluar. Dia melihat ada anjing. Anjing ini nggak punya pemiliknya. Dia pelihara tuh anjing dibawa pulang. Anjing ini dikasih makan pagi, makan siang, makan malam. 3 bulan. Ya, suatu ketika nih orang dia putuskan mau dilepas tuh anjingnya. Kenapa? Udah cukup 3 bulan. Ternyata anjing itu nggak mau. Itu ngedeketin terus, ngedeketin dia. Ya, kaki si majikannya. Ya, ya apapun dia nurut. Saya sampai ngebayang, Masya Allah, itu anjing loh. Anjing dikasih makan 3 bulan, pagi siang sore. Nggak mau dilepas sama majikannya. Kita dikasih makan sama Allah puluhan tahun. Diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, nggak ada yang mau. Jadi sebetulnya yang lebih parah dari anjing itu siapa? Astagfirullahaladzim. Kita dikasih rezeki sama Allah. Masih juga kita nggak mau berkorban.
Puluhan tahun kita jadi mustahik. Mas Juli, kuponnya mana? Kupon terus yang ditanya. Kapan kita menjadi pengorban? Ya, kupon terus. Saya mohon maaf sekali. Tidak ada maksud saya dulu perokok berat. Tapi bagi mereka yang perokok, yang satu hari sebungkus saja. Satu bungkus 20.000. 20.000 dikali 30, 600. 600 dikali 10 bulan, 6 juta. Betul kan? Udah dapat 2 kambing. Tapi kalau ditanya, bagaimana Pak? Tahun ini kira-kira jadi korban? Kayaknya belum bisa Pak Ustaz. Tapi ngomong nggak bisanya sambil merokok. Ya, jus Samsu depannya. Nggak bisa. Subhanallah. Ya. Saya doakan mudah-mudahan yang kayak begitu Allah berikan hidayah. Amin. Apa dalil yang lain? Minimal ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqriban musallana. Barang siapa di antara kalian yang punya kelebihan rezeki tapi dia tidak berkorban, fala yuqriban musallana. Jangan deketin musolaku, kata Rasulullah. Sepakat Ar-Rain Tahzim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jangan deketin musolaku, jangan ngaku kamu nanti di akhirat sebagai umatku. Nanti ketika di padang mahsyar, siapa yang kita butuhkan, Bu? Siapa yang kita mau cari minta tolong? Kita minta tolong sama suami, mohon maaf suami kita nggak sholat. Kita mau minta tolong sama anak kita juga Masya Allah, nggak bisa kita kasih pertolongan. Kita minta tolong sama tetangga, sama pemimpin kita, dia pun sibuk mikirin pertanggungjawabannya. Maka pada saat kita di padang mahsyar, ya Rasulullah, ispada, ya Rasulullah berikan syafaat pada kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Siapa lu? Kemarin lagi di dunia punya uang, kenapa nggak korban? Giliran sekarang minta tolong sama saya. Yang kedua, man kana lahu sa'atun falyamut insaya wa lam yudhi falyamut insaya kemudian Nasraniyan. Barang siapa yang dia punya kelebihan rezeki tapi ternyata tidak berkorban, silakan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kemudian ada lagi azimu doha yang kumpa inna ala sirati matoyakum. Perbesar hewan-hewan korban kamu. Kenapa? Karena nanti dia akan menjadi kendaraan kita menuju siratal mustaqim. Ya. Jadi kendaraan kita yang hakiki bukannya Innova, bukannya Pret, bukannya Alphard, tapi kendaraan kita adalah hewan korban. Kemarin di Taklim ada pertanyaan ibu-ibu, Pak Ustaz, kira-kira kalau saya di bulan Zulhijjah punya uang 3,5 juta, kira-kira duluin mana Pak Ustaz? DP motor apa korban Pak Ustaz? Duluin mana Bu? Bu? Korban, cakep. Saya doakan mudah-mudahan yang kayak begini habis Idul Korban insya Allah dapat motor. Amin. Ya, tapi mohon maaf kalau pas waktu tanggal 8 Zulhijjah dia dapat rezeki masuk tanggal 8 Zulhijjah tanggal 1 Zulhijjah. Ternyata ada brosur kredit motor 3,5 juta motor korban motor. Silakan nanti lewat siratal mustaqim pakai motornya. Iya, kata malaikat, sini. Mau kemana? Ke surga. Nah, baru cicilan kedua, bisa. Didatangi nama mata Allah, sama Ambon, belum bayar. Nauzubillah ini, jadi, yuk, korban. Jangan lupa, ya, insya Allah. Wa yujzi'u fi hajjazau min ad-dhamni wa taniyu min al-ma'diz laini min al-ibli wa tayni min al-baqari wa tazi'u badanatu an sab'atin wal qarab. Adapun untuk kambing, umurnya kambing itu untuk domba umurnya 1 tahun. Ingat ya. Jadi jangan karena murahnya, domba itu umurnya 1 tahun. Jadi Bapak berhak nanya, Assalamualaikum Pak, ini dombanya cakep juga nih Pak. Kira-kira umurnya berapa nih? Aduh, belum setahun kayaknya. Tapi murah nih Pak. Boleh buat Bapak 7,5 Pak. Biasa, ingat ya. Domba umurnya 1 tahun. Adapun kambing umurnya 2 tahun atau lebih. Ya. Adapun onta umurnya 5 tahun. Adapun sapi atau kerbau umurnya 3 tahun. Jangan kurang dari itu. Ini udah ketentuannya. Tahunnya umur dari mana Pak Ustaz? Lihat KTP-nya. Ya tanya sama yang, ya kan kambing nggak punya identitas, tanya. Itu dia. Wal baqaratu an sab'atin wal bitnatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Adapun onta untuk 7 orang. Adapun sapi untuk 7 orang. Ya. Boleh kurang. Contoh Bapak sekeluarga korban sapi, ternyata sekeluarga cuma ada 5, kurang berapa tuh?
2 boleh, nggak apa-apa, lebih abdol. Jadi jangan tukang nasi goreng, mas, namanya mas saya masukin yang banyak, kurang 2 nih mas, nggak usah, udah 2 nggak apa-apa. Yang tidak boleh lebih, 1 sapi 8 orang nggak boleh, ya, kan nanti akan menjadi kendaraan. Apa nggak usah mikirin ya, kendaraannya bagaimana, kalau usianya nggak usahnya 1 sapi 7 orang ya Allah. Udah yang korbannya kayak Ustaz Zainuddin 105 beratnya. Udah, Bapak nggak usah ingin ke situ, nggak usah. Ya, mohon maaf, pahala dengan dosa, nggak kelihatan dia. Makanya kalau ada Grab tuh, Pak Andi, ya, Ustaz, kok berat banget sih, dosanya banyak banget ya. Dosanya banyak banget katanya. Ya, jadi bawa orang itu bukan beratnya karena banyak dosa, makanya. Ya, jadi dosa dan pahala tidak kelihatan. Kalau dosa kelihatan orang berzina langsung berjendol gitu dia. Kemudian udah banyak berjendolnya. Makanya enggak, jadi itu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wasatun an wahidin, adapun kambing 1. Nah sekarang beredar, bagaimana kalau untuk 1 kambing 1 keluarga, kan gitu ya? Menurut mazhab Imam Syafi'i 1 kambing 1. Imam Hanafi yang memperbolehkan, dan itu pun kenapa? Karena kondisinya pada saat itu Nabi Muhammad melihat umat Islam ekonominya belum begitu bagus. Bahkan Nabi Muhammad, hebatnya Nabi Muhammad, nawaitu an udhiyah li wali ahli wali ummati, saya korban untuk saya dan keluarga saya dan umat Islam pada umumnya. 1 kambing buat umat Islam. Apa hikmahnya? Nabi Muhammad membelain diri buat mereka-mereka yang fakir sudah dikorbankan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menurut mazhab Imam Hanafi boleh, tapi kalau Imam Syafi'i tetap 1 kambing 1. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh digabung dengan akikah? Kan ada orang ya, Ustaz, mohon maaf kata Ustaz, ini katanya nggak boleh dulu saya korban karena saya belum akikah. Siapa bilang? Diperbolehkan seseorang itu belum akikah dia korban. Kenapa? Berdasarkan hadis, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang dia di bulan Dzulhijjah punya kelebihan rezeki, maka dahulukan dulu korban dari akikah. Ya, itu dia. Tapi kalau Imam Hanafi, kalau ada ibu punya cucu ya, ibu punya cucu, lahirnya pas kebetulan Idul Adha, maka boleh digabung. Akikah juga korban juga. Itu dia. Ya, itu menurut mazhab Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i, alangkah baiknya dipisah. Korban tersendiri, akikah tersendiri. Ya silakan. Iya. Iya. Betul. Ya, terima kasih. Dilihat daripada banyak manfaatnya. Sekarang alhamdulillah yang korban dan juga bayar dam haji Indonesia sudah dikoordinir. Dan itu dibalikin lagi ke Indonesia dan ke negara-negara yang membutuhkan. Karena kalau di Arab Saudi itu malah kaya. Ya, kalau saya lebih baik aktsarun naf'ah. Aktsarun naf'ah itu yang lebih banyak manfaatnya. Saya melihat alhamdulillah subhanallah, kalau di Jakarta itu 2 minggu di kulkas masih ada yang Allah. Amin. Ya, tapi di kampung Pak, aduh, saya melihat ada di kampung saya misalnya, ada masjid gede, lebih gede dari itu. Tapi itu korbannya 2 kambing, kurus-kurus itu juga. Ya, sementara penduduknya masya Allah begitu banyak. Saya nggak membayangin dapat apa itu 2 kambing. Sementara di kita kayaknya kurang bijak dan kurang adil. Di 1 komplek ada 7 sapi, sementara di situnya mentereng semua mobilnya. Nah, maka boleh kalau menurut saya aksarun naf'ah. Aksarun naf'ah itu yang lebih banyak manfaatnya. Ya, tapi dengan catatan mohon maaf ya. Laisal mu'min billadzi yasbaq wa jawra bukan seorang mukmin yang sempurna. Kalau panitia yang sempurna itu adalah kalau sekitarnya udah merasa habis semuanya, yang makin miskin sudah tercover semuanya, udah kekenyangan semuanya, baru berikan kepada tetangga. Tidak dikatakan mukmin yang sempurna kalau dia dalam keadaan kekenyangan, sementara saudaranya dalam keadaan kelaparan. Laisal mu'min billadzi yasbaq wa jawra ya, jadi silakan Pak Haji, kalau Islam itu prinsipnya aktsarun naf'ah, yaitu yang banyak manfaat.
manfaatnya. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut sedikit. Wa alba'un la tujzi'u bis dohaya. Tidak boleh kita berkorban dengan 4 hal yang ini. Nggak boleh nih. Yang pertama adalah al-aura'ul bayyin auruha. Ya, yang pertama adalah binatang yang nyata sekali, matanya buta. Nggak boleh. Ingat ya, mohon maaf nih, mohon ibu-ibu ya. Kan biasanya yang penting murah Ustaz. Yang penting murah. Mau murah apa sah? Mau murah apa sah? Sah. Murah buat apa tapi nggak sah? Tapi ini biasanya Pak Ustaz, saya jual 5 juta Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz aja nih, saya kasih 2 juta. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, agak begini Pak Ustaz. Picaknya. Kayaknya, itu apaan tuh gitu dia kelihatannya aja. Ya, ada juga mohon maaf yang picaknya 2 matanya. Atau dia matanya kelihatan, tapi kemana-mana dibawa nabrak terus dia. Nah, itu buta itu. Maka tidak sah. Tidak sah. Gak usah berdalih Pak Ustaz, yang penting kan hewannya Pak Ustaz. Yang penting kan dagingnya Pak Ustaz, bukan matanya. Betul. Kalau memang wujud keikhlasan kita akan memberikan yang terbaik. Orang yang ikhlas selalu memberikan yang paling bagus. Orang yang ikhlas selalu memberikan yang terbaik, bukan yang cacat. Ya, makanya perlu diluruskan juga kalau ada musibah kepada para jamaah yang punya pakaian layak pakai, maka bisa dikumpulkan di masjid. Saya pada waktu di peristiwa Semeru meletus ya, saya berangkat ke sana, mohon maaf ya. Itu pakaian kita yang dari Jakarta ada satu gunung tinggi itu, nggak pakai. Kenapa? Karena kita selalu bilangnya pakaian bekas, betul ya? Ditakati sama dia lihat kancingnya kayak 2 biji. Ada yang tangan panjang, dua-duanya tangan panjang, tapi satu pendek. Ada yang ininya bolong. Ya, ini cuma dikit kok Pak Ustaz. Yang bagus itu adalah lantanya lebih rohatan tufiku mimma tuhibun. Kamu memberikan sesuatu yang kamu cinta. Tuh. Assalamualaikum Pak Endang. Saya melihat baju koko Pak Endang bagus. Nah, senang sih kalau dikasih. Nah, tunggu Pak Ustaz. Tunggu. Saya pulang dulu ke rumah, saya ganti pakaian. Itu yang pecah. Ya, kalau ibu ngasih pakaian yang udah dibawa, itu udah biasa. Tapi yang bagus itu adalah ketika kita dipakai dan itu suka. Ada yang suka. Itu yang paling bagus. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Yang kedua, tadi apa yang pertama? Matanya. Wal arja'u bayyin arjuha. Yang kedua adalah mohon maaf pincang. Boleh. Ya. Itu dia. Termasuk pokoknya pas ibu kalau beli suruh bangun kambingnya, suruh jalan. Kalau dia gini-gini, jangan. Tapi murah Pak Ustaz. Bukan murah, tidak salah. Ya, harus yang lengkap. Yang ketiga, wal maridatul bayyin maraduha, orang yang sakit, kambingnya orang sakit, batuk-batuk, melek. Saya pernah kejadian kakak saya, Masya Allah. Benar Pak Ustaz, bagaimana nih? Ini kalau nunggu besok mati ini jadi bangke. Sembelih aja. Sembelih malam takbiran, disembelih. Nah, maka hitungannya bukan korban, dibagikan aja ke tetangga. Maka dihitungannya sebagai sedekah. Ya. Dan yang terakhir yaitu wal masbah ubayyin. Adapun yang berikutnya adalah yang kurus. Ya, jangan. Yang ini kelihatan ya sekelas-kelas kayak Ustadz lah, 108. Amin. Yang gemuk-gemuk, ya. Insyaallah. Yang berikutnya Allah tidak bamuha wa yujzi'ul khudu wal maqsurul qurb. Binatang yang dikebiri dan binatang yang patah tanduknya boleh dikorbankan. Ya boleh. Jadi yang tanduknya patah boleh. Komplak boleh. Yang tidak boleh itu wala tujzi'u al-maqtu'atul uzun wa dunab. Adapun yang enggak boleh itu adalah binatang yang putus telinganya. Ininya bagus, ininya begini. Ya, enggak boleh. Ya, dan berikutnya juga belum tidak ada ekornya. Buntutnya enggak ada.
Wa waqtu dahwi min waktu sholatil Aid ila ghurubi syamsi min akhir ayyam tasyrik. Adapun waktu untuk menyembelih adalah pada saat tanggal 10 Zulhijjah setelah pelaksanaan Idul Korban. Udah jelas waktunya. Jadi waktu korban itu berapa hari, Bu? 4, 10, 11, 12, 13 sampai hari tasyrik terakhir, yaitu pada saat matahari mulai. Kalau ibu tanggal 13 pada asar, maka tidak sah. Dianggap sedekah biasa. Saya melihat Masya Allah hikmahnya apa? Berarti masih ada kesempatan buat fakir miskin. Kalau dia tidak dapat hari tanggal 10, maka dia boleh bisa jadi dapat tanggal 2. Tanggal 11. Tanggal 11 juga kan dapat tanggal 12. Dan disinilah hikmah yang kedua, tidak boleh haram hukumnya untuk muslim melakukan puasa pada hari itu. Ingat ya? Makanya nggak boleh puasa. Termasuk kalau puasanya itu jatuhnya hari Senin Kamis tidak boleh. Ya tuh, ya hukumnya haram. Kalau haram berarti apa? Mengerjakannya dapat dosa, meninggalkannya dapat pahala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya rabbal alamin. Baru amalan yang ketiga adalah puasa. Ya, puasa yang paling afdal shaum dan syahrul Ramadan syahrul haram. Puasa yang paling utama setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasanya seseorang di bulan yang mulia. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram termasuk bulan yang mulia. Bapak tanggal 1 udah mulai, tanggal 10. Sunnah untuk yang mau berkorban jangan gunting kuku. Tanggal 1 ya. Untuk tanggal 1 sampai tanggal 10, sunnah untuk yang berkorban jangan gunting kuku dan cukur rambut, apapun nggak boleh. Ya bukan nggak boleh, sunnahnya jangan. Ya bukan wajib ya, bukan wajib. Jadi jangan sampai udah bapak berengosan gitu kan mau korban sampai ditantahan terus sampai tanggal 10. Yaitu hukumnya sunnah. Kemarin ada jamaah tuh, Ustaz yang betul di kuku saya udah panjang tuh Ustaz. Oh kalau saya mau korban, kalau saya tantang sampai tanggal 10, waduh garuknya emang. Ya, jadi itu hukumnya sunnah. Bagi yang mau berkorban ya, kalau yang nggak berkorban tidak terkena. Terus satu lagi, yang berikutnya tanggal 8. Pak Ustaz, tanggal 1 sampai tanggal 10 udah nggak mungkin Pak Ustaz. Ya udah, ya tanggal 8 hari Tarwiyah. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal Zulhijjah, tanggal 8 Zulhijjah, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Amin. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 nih, tanggal 8, Masya Allah, nggak bisa Pak Ustaz. Ada hal lebih halal. Tanggal 9, waduh, kayaknya nggak bisa lagi Pak Ustaz. Ada reuni. Makanya prasmanan, lewat lagi aja. 10 masih juga pagi, habis subuh kopi. Padahal jadi yang singkat itu ada puasa singkat. Namanya puasa tanggal 10. Singkat dari ba'da subuh sampai menjelang udah selesai Idul Adha singkat. Ya, itu puasa singkat. Nggak boleh. Tanggal 10 masih lanjut aja tuh sampai maghrib nggak boleh. Haram. Jadi puasa singkat yaitu dari ba'da subuh sampai kalau kita puasa udah korban tahun ini juga udah lolos. Haji udah lewat, masih juga enggak. Maunya apa? Ya, mati aja lu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita menjadi tamu Allah. Amin. Mudah-mudahan tahun depan kita diberikan keluasan rezeki. Amin. Untuk bisa korban tahun ini. Dan kalau memang sudah tidak korban juga, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita untuk mengisinya dengan puasa sunnah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya minta umul Quran surat Al-Fatihah. Ini pertemuan yang bukan terakhir. Insya Allah saya besok tanggal 4 mengangkat bahwa jamaah 162 ONH plus. Oleh karenanya mungkin 1 bulan penuh sampai tanggal 29 saya nggak bisa ngajak. Baru nanti Juli awal. Ya. Oh nggak gembira Bu, kayak anak SD gitu. Kalau anak SD libur panjang gembira biasanya. Masih gitu dia. Ya saya doakan juga buat ibu-ibu nanti di sana di tempat-tempat ijabah. Kita doakan mudah-mudahan para jamaah yang hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya untuk bisa ke Baitullah, Mekah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Jadi jalur untuk berangkat haji itu ada 2 Ustaz. Ada jalur harta, ya. Kalau saya bilang amalin 4 surat. Ar-Rahman, Waqi'ah, Tabarok, sama Al-Muluk. Kalau 4 ini 1 tahun terakhir surat tanah. Terakhir surat tanah.
Ya, kalau ini enggak jalur yang pertama demi Allah, saya malah yakin jalur kedua, Ustaz. Deketin yang punya rumahnya. Deketin yang punya rumahnya. Siapa? Allah. Bisa dibuka dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia takwa kepada Allah, jamaahnya rajin, subuhnya rajin, zuhurnya rajin, tambah dengan yang sunnah, duhanya rajin, tahajudnya rajin, jangan lupa zikir dan wiridnya. Wirid zikir. Ini mohon maaf kelemahan kita sekarang, banyak orang yang punya wirid. Zikir banyak, tapi wirid kan. Wirid itu adalah zikir yang didawamkan terus menerus. Salah satu di antaranya saya dapat amalan. Kalau mau mudah berangkat haji tanpa pakai uang, amalkan baca doa ini 1 kali setelah habis sholat maghrib. Mau bu? Mau gak? Yakin? Diamalin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna ziyarata nabiyyika al-mu'azzam wa rasulika al-mukarram fi hadzal 'am wa fi